Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Anti-Mage EVOS. Pro player Mobile Legends Bang Bang ini disebut-sebut sebagai offlaner terbaik di Indonesia. Anti-Mage yang sekarang bergabung dengan EVOS Legends ini memang dikenal sebagai pemain offlaner yang hebat. Tidak hanya di Indonesia, ia bahkan meraih peringkat 4 sebagai offlaner terbaik di dunia menurut website statistik Gosu Gamers. Apalagi saat ia menggunakan hero Thamusnya yang dijuluki Thamus tersakit karena gameplaynya yang agresif saat menggunakan hero tersebut. Tetapi, di balik ketenaran sosok Anti-Mage, sebenarnya siapakah Anti-Mage ini? Lalu bagaimana ia bergabung dengan tim EVOS Legends yang termasuk tim e-sport yang besar dan berkelas? Mari kita cari tahu bersama dengan menonton video ini hingga akhir. Anti-Mage yang terlahir dengan nama asli Maxi Leonardo ini terlahir pada tanggal 14 Mei tahun 2000. Berawal dari diajak temannya waktu ia kelas 12 atau 3 SMA, ia mulai tertarik dengan game Mobile Legends. Apalagi saat transisinya dari SMA ke bangku kuliah yang berarti ia memiliki waktu libur antara 4-5 bulan. Selama liburan tersebut, ia menghabiskan waktunya untuk bermain Mobile Legends untuk mengisi kebosanannya. Berawal dari kebosanannya itu, ia kemudian mulai berambisi untuk memasuki top leaderboard global. Meskipun bermain belum lama, ambisinya itu membuahkan hasil dan dia berhasil memasuki tangga pemain top global. Prestasinya tersebut membuatnya menjadi sorotan sehingga ia direkrut oleh 2 tim yang berbeda. Melihat potensinya menjadi player e-sport profesional, ibunya pun mendukungnya. Dan dengan restu ibunya, ia memilih memasuki tim Orange alias Onyx. Pilihannya memasuki Onyx adalah bukan tanpa alasan. Onyx e-sport memang sudah lama terkenal di bidang e-sport. Berkat Onyx, Anti-Mage dapat memasuki laga MPL atau Mobile Legends Professional League Indonesia di season kedua. Karena senang dengan kesempatan yang diberikan, Anti-Mage bahkan menghentikan kuliahnya untuk fokus di dunia e-sport. Namun tidak disangka, karena tidak diberi waktu main yang cukup, setelah season 2 itu berakhir, Anti-Mage memutuskan untuk bergabung dengan tim LoRF. Tidak lama di LoRF, ia kembali bersama dengan Onyx karena teman yang sering bermain dengannya, Udil. Saat itu melihat perkembangan Udil di Onyx, ia memutuskan untuk kembali bersama Onyx. Keputusannya kembali dengan Onyx ini adalah pilihan tepat yang diambil Anti-Mage. Pasalnya, saat Anti-Mage kembali bersama Onyx dan bertanding di MPL Season 3, mereka berhasil memenangkan game secara sempurna berturut-turut. Berkat kerjasama Anti-Mage dan tim, Onyx Esports berhasil mencapai popularitas setara dengan EVOS dan RRQ. Di MPL Season 4, dengan tim yang sama, Onyx mengalami keterpurukan dan harus merombak tim. Perombakan tim itu tidak mempengaruhi Anti-Mage dan ia berhasil tetap berada di tim tersebut karena kemampuannya sebagai offlaner yang tidak perlu dipertanyakan. Hingga pada MPL Season 6, Anti-Mage dan timnya berhasil mengembalikan nama Onyx Esports. Pada 3 minggu pertama, Anti-Mage bersama dengan timnya sempat memiliki win rate 100% yang berarti mereka mengalami kemenangan secara berturut-turut. Selain itu, di tahun yang sama, yaitu tahun 2019, Anti-Mage berhasil mendapat kehormatan mewakili Indonesia di SEA Games 2019 dan juga memenangkan MLBB Southeast Asia Cup atau MSC di tahun 2019. Meskipun sukses di Onyx, ia harus mengambil keputusan untuk meninggalkan Onyx sekali lagi. Berdasarkan pengumuman dari Onyx Esports sendiri, Anti-Mage hengkang dari Onyx pada tanggal 15 November 2020 lalu. Hal ini dikarenakan Anti-Mage memiliki masalah internal dengan anggota di timnya. Melihat hubungannya dengan salah satu tim tidak kunjung membaik, ia memilih pergi. Ketika ditanya, ia tidak akan pindah dari Onyx yang ikut serta dalam perkembangan karir Anti-Mage di dunia e-sport jika tidak karena konflik internal tersebut. Melepas masa lalunya dengan Onyx, ia mengagetkan penggemarnya karena ia bergabung dengan EVOS yang ketenarannya tidak kalah dengan Onyx. Semua orang akan lihat kalau gue bicara dengan aksi, karena gue ingin menang, makanya gue gabung bersama pemenang. Kata Anti-Mage saat ditanya mengapa ia memutuskan bergabung dengan EVOS Legends. Ambisinya yang besar memang patut untuk dikagumi, tetapi belum lama di EVOS ia kembali mengalami masalah.
Dikenal dengan temperamennya yang lumayan. Ia marah dengan rekan timnya ketika ia dan timnya mengalami kekalahan. Ia merasa bahwa kemampuannya sendiri yang menonjol yang memang tidak bisa dipungkiri. Namun, kesalahan fatalnya adalah ia menyalahkan rekan timnya karena sebuah kekalahan yang seharusnya ditanggung bersama. Beruntungnya, setelah diberitahu oleh kapten timnya, ia menjadi sadar bahwa kesalahan bukan hanya milik anggota timnya saja. Ia juga terlihat merefleksikan dirinya sendiri saat ia membuat konten reaction mic check timnya di YouTube yang ia beri judul, "Ternyata emang kurang solid Evo sekarang. Udah harus sadar diri gue." Terlihat dari komen salah satu penggemar di video YouTube tersebut juga melihat Anti-Match semakin dewasa dan sifat temperamentalnya juga berkurang. Membahas tentang YouTube, Anti-Match juga mencoba peruntungannya menjadi content creator. Terhitung dari bulan September 2021, Anti-Match berhasil menarik sekitar 434.000 penggemarnya menekan tombol lonceng alias subscribe. Sementara video views terbanyak yang ia miliki adalah sekitar 1,7 M. Tidak heran ia memiliki subscriber dan viewers yang banyak karena konten-konten yang dibuat Anti-Match ini bervariasi. Ada konten gameplay, tips yang pastinya berguna untuk pemain Mobile Legends, hingga baru-baru ini ia membuat konten mukbang loh. Selain itu ia juga sering menggait sesama content creator atau gamers just no limit. Kira-kira konten apa lagi yang akan dibuat Anti-Match ya? Nah, inilah kisah awal karir Anti-Match hingga kesuksesannya sebagai pro player Mobile Legends yang terkenal di Indonesia. Anti-Match sendiri adalah wujud nyata dari perkataan bahwa seseorang harus memiliki ambisi dan semangat untuk mewujudkan mimpinya. Berawal dari ambisi menjadi top player global hingga mendapati dirinya mengikuti kompetisi bergengsi se-Indonesia bahkan internasional. Wah, penggemar pasti tidak sabar nih melihat bagaimana ambisi Anti-Match kali ini akan membawanya kemana. Ditunggu pencapaian besar selanjutnya ya, wahai offlaner terbaik di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.